Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Hari ini 9 Desember, Hari Anti Korupsi Sedunia. Semoga korupsi segera musnah dari Indonesia. Korupsi berawal dari hal kecil, jadi jangan dianggap sepele. Dan semoga RUU perampasan aset segera disahkan supaya koruptor bisa dimiskinkan. Jadi langsung saja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal pernikahan. Pernikahan itu kan momen sakral, penuh sukacita. Semua orang dandan maksimal supaya kelihatan cakep di foto keluarga. Tamu-tamu datang kasih ucapan selamat dan doa. Kadang diselipin juga basa-basi khas Indonesia kayak kapan punya cucu. Baru juga resepsi. Basa-basinya terlalu basi. Pokoknya suasana pernikahan itu penuh harapan baik. Pengantin riang, keluarga tenang, tamu kenyang. Tapi buat para korban wedding organizer by Ayu Puspita Wedding, semua ekspektasi itu dipaksa bubar jalan. Boro-boro kenyang, haus saja mesti ke warung depan gedung. Beli sendiri. Pernikahan yang harusnya jadi momen bahagia malah berujung bencana. Gara-gara wedding organizer yang cuma ngasih wacana. Rumahnya digeruduk massa sampai akhirnya pelaku jadi tersangka. Kasus ini mulai ramai setelah unggahan Instagram @fadilaraini viral di media sosial. Dalam unggahannya pemilik akun cerita kalau hari bahagia sahabatnya justru berubah jadi petaka. Karena ulah wedding organizer by Ayu Puspita Wedding yang tidak bertanggung jawab. Awalnya acara pernikahan yang digelar pada Sabtu 6 Desember kemarin berlangsung normal. Gak ada drama baju ketinggalan atau penghulu lupa tanggal. Pokoknya semua proses akad nikah lancar dan khidmat tanpa hambatan. Tapi begitu masuk resepsi barulah drama dimulai. Meja prasmanan yang harusnya sudah siap malah kosong melompong. Stol makanan juga nggak ada. Bukan karena belum dibuka, tapi beneran nggak ada. Jangankan kambing guling, kaleng kerupuk aja isinya cuma angin. Kayak penonton buka kaleng biskuit di rumah. Isinya benang sama jarum. Mau ngejahit usus loh. Alhasil pengantin bingung, keluarga bingung, tamu-tamu yang datang juga ikut bingung. Padahal udah niat mau ngambil rendang sama zupa sup. Tapi yang ada cuma piring sama sendok. Garpunya nggak tahu kemana. Udah males kali garpunya tuh. Apalagi gelasnya. Lagi dipakai main layangan kali itu. Benang itu ya, benang gelasan. Awalnya keluarga masih coba tenang. Mereka hubungin pihak catering WO buat nanya posisi. Tapi jawaban yang didapat justru bikin suasana makin panas. Mereka bilangnya sih udah deket nih, udah mau nyampe. Tapi pas diminta Sherlock, mereka nggak respon lagi. Persis kayak penonton pas janjian. Bilangnya udah OTW 5 menit lagi sampai. Sampai kamar mandi. Baru mau mandi. Karena situasi makin gawat dan khawatir tamu-tamu pada sambat, pihak keluarga akhirnya ambil langkah darurat. Mereka pesan makanan cepat saji lewat aplikasi online. Menu resepsi pun berubah jadi menu arisan. Mana jumlahnya tetap kurang. Ya bayangin aja misalnya tamu undangan 200. Pesen makanan pakai ojol semua. Bisa ngeheng tuh HP. Yang nganternya juga bingung. Gimana caranya tuh ngangkut konsumsi buat satu gedung. Masa iya mesti dipanggul begini? Gimana megang motornya? Mirisnya lagi dari pihak WO sama sekali nggak ada yang muncul. Akhirnya momen resepsi yang seharusnya penuh tawa malah berubah jadi penuh drama.
Unggahan itu pun akhirnya viral di TikTok, Threads, dan Instagram. Yang bikin makin heboh ternyata di hari yang sama kejadian serupa terjadi di 8 lokasi sekaligus. Dan semuanya melibatkan WO milik Ayu Puspita. Bayangin di hari yang sama ada 8 pasang pengantin yang harus pesan makanan lewat aplikasi. Kalau semua pesan di satu restoran yang sama, yang ada itu kompor jadi gempor. Salah satu korban lainnya, Akmal, yang melangsungkan pernikahan di daerah Jakarta Barat, dia cerita dia pesan 1000 porsi makanan untuk resepsinya. Tapi yang datang dari 1000 porsi yang dipesan, yang datang 20 porsi. Itu pun diantarnya sama kurir paket. Dari 1000 jadi 20. Kebangetan banget ini kan efisiensinya. Bener. Lo bayangin pengantin lagi di pelaminan ada yang teriak, misi paket. Masa iya 1000 tamu disuruh berbagi 20 porsi makanan? Masa satu tamu satu butir nasi? Buat lem kertas juga nggak cukup itu. Yang bikin tambah absurd, dari 16 food stall yang dijanjikan, cuma 5 stall yang benar-benar ada makanannya. Itu pun nggak sesuai janji. Contohnya sushi. Tahu nggak sushi? Pernah makan sushi? Nggak pernah. Yang awalnya dijanjikan dari restoran premium, ternyata malah diganti jadi versi lebih minimum. Jangan-jangan susinya diganti sushi jelly. Nyoy-nyoy itu ya. Kenyal. Gak pernah makan sushi. Nanti kita makan sushi ya. Sushi jelly. Gara-gara makanan yang gak tersedia, Akmal akhirnya harus memesan makanan siap saji secara terpisah hanya agar tamu tetap bisa makan. Benar-benar fast food ya. Karena harus cepat sampai. Korban berikutnya Reza Sulistianto bahkan lebih dramatis, akadnya hampir batal hanya beberapa jam sebelum acara berlangsung. Reza cerita Sabtu sekitar pukul 21.30 admin WO menelepon Reza sambil nangis. Katanya acara lain yang ditangani WO hari itu tidak berjalan baik dan mereka lagi dikejar-kejar keluarga klien dan minta Reza bikin backup plan untuk acaranya besok. Bayangin lo nikah tinggal besok nih. Udah bayar. Lagi ngapalin ijab kabul. Lagi nyiapin mental supaya nggak gemeter pas salaman sama wali. Tahu-tahu lo juga harus mikirin backup plan buat acara akad nikah yang tinggal beberapa jam lagi. Itu WO-nya bukan wedding organizer tapi walk out. Lari dari tanggung jawab. Siapa yang sanggup coba? Bandung Bondowoso juga nyerah kali. Mending gue bangun 1000 candi buat Roro Jonggrang daripada bikin acara akad dadakan. Gue aja gagal nikah nih. Cuma bisa bikin 999 candi. Balik lagi, drama pernikahan Reza nggak sampai di situ. Reza sudah lunasi semua pembayaran ke pihak WO, tapi ternyata sebagian besar tagihan belum dibayar oleh WO Ayu Puspita. Fotografer belum dibayar, MUA belum dibayar, hiburan belum dibayar, bahkan venue seharga 55 juta baru dibayar 5,5 juta. Dampaknya pas hari H, Reza nggak bisa masuk ke gedung. Supaya acara tetap jalan, Reza pun terpaksa keluar uang lagi buat lunasin gedung. Reza juga jadi harus bayar dekorasi darurat dan beli makanan cepat saji supaya bisa tetap menjamu para tamu. Ini definisi sudah jatuh tertimpa tangga. Ya. Mana tangga pesawat lagi nih. Bebannya berat banget ini. Dan itu baru cerita dari 3 korban. Masih banyak korban-korban lain yang ceritanya kurang lebih sama. Total bahkan ada 87 pasangan pengantin yang udah laporin kasus dugaan penipuan ini ke Polres Jakarta Utara. Bayangin aja, orang mau nikah itu kan biasanya nabung mati-matian. Ada yang rela potong jatah ngopi berbulan-bulan. Ada yang nyicil vendor satu-satu. Ada yang ngirit makan siang sambil pura-pura diet biar budget aman. Intinya orang berjuang keras buat punya pesta pernikahan yang layak. Tahu-tahu malah kena tipu WO yang nggak tahu malu. Yang bikin makin miris, uang yang mungkin tadinya buat nambahin DP rumah atau buat ongkos honeymoon malah dipakai buat pengeluaran ekstra yang seharusnya nggak ada. Wajar korban marah.
Sampai akhirnya ngegeruduk rumah Ayu pada 7 Desember kemarin. Mereka datang untuk meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang mereka dapatkan. Tapi saat ditemui, Ayu malah mengaku tidak punya tabungan atau aset. Ayu bahkan menunjukkan isi rekening yang saldonya tidak sampai Rp500.000. Padahal korban yang ngaku sudah lunasin pembayaran ada sekitar 200 orang. Tapi saldonya cuma 500.000. Jadi kemana uangnya? Padahal nilai kerugian korban diperkirakan mencapai 16 miliar rupiah. Berdasarkan pengakuan Ayu, ternyata bisnisnya menggunakan metode gali lubang, tutup lubang. Artinya uang klien baru dipakai untuk menutupi kebutuhan klien lama. Ayu juga mengakui bahwa sebagian besar dana digunakan untuk membeli rumah dan diduga duitnya dipakai buat jalan-jalan ke Eropa. Katanya sih ke Italia. Mau foto sama Menara Pisa kali ya. Menara Pisa mah di puncak juga ada. Saat ini polisi telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, termasuk Ayu, Puspita, dan Dimas yang berperan mengorganisir seluruh kegiatan dan mendekati para pelanggan. Polisi juga bilang tersangka Dimas yang berperan aktif membujuk para korban untuk menambah jumlah DP-nya. Minta top up terus udah kayak judol. Lalu kok bisa banyak banget yang mau pernikahannya ditangani oleh WO milik Ayu? Dari penyelidikan, polisi bilang kalau WO milik Ayu menawarkan paket pernikahan lengkap dengan harga rendah plus bonus-bonus menggiurkan kayak free cincin kawin, free honeymoon, free food stall, semua-semuanya free. Ujung-ujungnya free hatin. Polisi bilang setelah para korban bayar lunas, layanan yang dijanjikan malah tidak ada. Bahkan salah satu korban mengaku sudah melunasi pembayaran 82 juta rupiah hanya untuk mendapati meja prasmanan dan dekorasi yang kosong. Lo bayangin dekorasi kosong. Ada gitu dekorasi pelangap longo. Kosong ya. Iya juga. Kau di mana SpongeBob? Patrick ya. Walaupun momen sakral pernikahan para korban mungkin gak bisa lagi tergantikan, tapi penetapan tersangka oleh pihak kepolisian semoga bisa memberikan keadilan dan ganti rugi yang sepadan bagi para korban. Ini juga harus jadi pelajaran buat para WO. Ingat, yang dibeli para pengantin itu bukan cuma dekor, catering, atau bonus-bonus lucu lainnya. Yang mereka bayar itu kepercayaan. Jadi jagalah kepercayaan itu, jangan nyusahin orang, dosa. Bener. Sementara buat kalian yang sedang mempersiapkan pernikahan, ingat pilih WO itu mirip kayak pilih pasangan hidup. Jangan cuma lihat rupa dan harga, tapi juga lihat komitmennya kuat apa enggak. Tetap hati-hati pilih vendor, jangan langsung silau sama paket nikahan super murah plus bonus yang nggak masuk akal. Cek testimoni, cari review, cek bintangnya, Gemini apa Scorpio. Beda ya. Tanya pengalaman orang lain dan pastikan WO-nya beneran bisa kerja nyata. Jangan sampai hanya terbuai dengan kata-kata mutiara. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain, jadi tetaplah di Midnight Live. Didukung oleh Tong, lari Tong, lari. Lari kemana ini, banyak banget musuhnya. Ya cari zona aman lah, itu depan lo ada rumah, buruan masuk. Ini masalah rumah siapa ini? Nggak enak main masuk aja nih. Pakai permisi kek. Kagak kenal gua nih rumah siapa ini. Ya elah korek warteg.
Kalau kena headshot jangan nyalain gue ya. Jangan nyalain gue juga nih. Kalau kita belum sapa penonton di segmen 2 ini. Oh iya, sampai lupa nih saking serunya. Nah pemirsa, kembali lagi di Midnight Live. Di segmen ini kita bakalan ngomongin dunia yang penuh strategi, memacu adrenalin dan bikin emosi naik turun dalam hitungan detik. Push rank, win streak, knockdown, booyah. Dunia para gamer. Penonton percaya nggak? Gamer itu ternyata orang yang paling setia. Disakitin musuh, dihina tim sendiri, kena rank turun, pasti tetap balik lagi. Kalau gebetan, kita hanya cupu sedikit aja langsung di uninstall. Disindir posesif sekali aja langsung update status. Tuhan, bolehkah kirim jodohku yang lebih baik lagi? Nah jadi kalau tadi kita asik main game berdua, itu tandanya kita makhluk paling setia di muka bumi. Iya kan Tong? Awah. Kok bete? Menang gak? Gimana mau menang ini? Tiba-tiba internetnya mati. Padahal baru mau ambil medkit nih. Ada senjata juga nih dari airdrop nih. Tiba-tiba nge-lag. Gara-gara koneksi lemot, boyah kagak, payah iya nih. Nah makanya kalau mau jago main games jangan pilih internet yang abal-abal. Pakai paket internet plus games dari IndiHome. Kecepatan upload dan downloadnya sama, 1:1. Main gamenya lancar dan anti lag. Dijamin sama paket internet plus games dari IndiHome, internet andalannya buat para gamer. Itu. Emang andalan banget ya saya. Iya. Nggak kayak bosnya penonton. Tiap hari meeting aja. Tahun 2025 udah mau habis. Gaji kagak naik-naik. Naikin dong bos nih, penonton kasihan nih. Mau tahun baruan. Sabar aja Tong. Walaupun belum naik gaji, tapi jangan sampai nggak kebeli paket internet plus games dari IndiHome. Murah banget soalnya. Hanya dengan 385.000 per bulan, kalian bisa dapat paket koneksi super cepat sebesar 150 Mbps plus game juga. Terus Tong, bisa dapetin juga macam-macam benefit gamesnya. Misalnya, free skin di Free Fire, Diamond di Mobile Legends, Chris SV Zepeto selama 7 hari di Point Blank. Dan masih banyak lagi, keren kan? Keren banget. Mantap banget Sani. Kalau koneksinya udah stabil, mabar pasti bakalan lebih seru. Bisa ngajak mantan juga nih. Biar dia tahu rasanya kalau ditinggal pas lagi war. Ajak juga temen lo paling toksik di kantor, Tom. Biar dia ngerasain rasanya jadi beban tim. Nggak cuma beban di kantor aja. Bisa aja Anda. Betul kan? Betul juga sih. BTW anyway busway. Kalau pengen langganan, caranya gimana sih Sa nih? Gampang banget. Nah, jadi langsung daftar aja di tesel.id/daftar IndiHome. Gampang dan cepet pokoknya. Prosesnya juga cepet. Buat para Aumania, ayo berlangganan paket internet plus games dari IndiHome. Karena main game itu bukan cuma hiburan, tapi cara seru buat mengasah otak. Refleks makin cepat. Fokus jadi tajam. Dan strategi semakin jago. Bisa aja saya. Dengan paket internet plus games dari IndiHome dijamin anti lag, mabar makin asik, dan skill pun naik level.
IndiHome, dekatkan pengalaman biar kita makin pro. Buruan deh dapetin paketnya sekarang. Gimana? Setuju kan Tong? Ya dia malah main lagi. Ini soalnya gue udah daftar nih barusan nih. Wih. Lancar banget. Kagak ngelek. Butuhan iklan dah. Pas lagi iklan, kita mabar dulu nih. Ngomong kagak ngelek. Jangan sampai knockdown ya. Nah pemirsa tetap connect bersama kami di Midnight Live. Au! Didukung oleh Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Wah keren banget, nggak ngelek nih. Pakai IndiHome ya. Aduh, ada-ada aja saya. Nah, kali ini kita ada segmen apa, Tong? Sebat dong. Selasa baca komentar. Iya. Oke, ini dia sebat. Temanya apa, Tong? Temanya ini ada di belakang. Nah, itu dia temanya. Iya, ini dia temanya. Mania, ceritakan pengalamannya menggunakan jasa wedding organizer. Ini yang pertama dari @Rossi Wirawan. Pertanyaannya berat sekali karena belum pernah nikah. Aduh. Tapi udah pernah ngehandle nikahan orang sebagai kru, sibuknya sebagai kru, WO luar biasa sampai kurang tidur sebelum hari H. Padahal bukan saya yang mau nikah, semua dilakukan sebagai profesionalisme agar klien mendapatkan hasil yang terbaik. Mendapatkan wedding idaman mereka. Momen seumur hidup sekali mereka bisa menjadi indah dan tak terlupakan. Semangat untuk teman-teman kru WO, pejuang-pejuang demi kebahagiaan orang lain. Wow, profesional dia. Profesional, keren. Demi kebahagiaan orang lain yang Betul. nikah dan keluarga ya. Ya. Selanjutnya dari @putu_phonographer. Alhamdulillah Min. Selama ini WO aman, acara aman. Pokoknya aman semua. Soalnya cuma jadi tamu undangan. Iya. Bisa aja nih. Bener juga, ya. Yang penting aman aja ya. Kayak kita lucu nggak lucu, yang penting aman. Lanjut lagi dari @016.mdl. Dalam kurung jangan diketawain ya. Karena bukan saya, tapi sepupu saya. Alhamdulillah aman-aman aja pakai WO, nggak ada drama sana sini dan lancar sampai hari H. Tapi pernikahannya nggak sampai setahun karena yang bersangkutan wafat akibat penyakit yang diderita. Mohon doanya untuk almarhum suami sepupu saya, semoga amalnya diterima di sisinya. Amin. Amin. Kita lanjut lagi ke komentar selanjutnya, Tong. Dari nomor 4 ada @ataintan28. Ini kebetulan adik kandung saya ini. Tadi nitipin. Bacain komen gua ya. Aduh. Ini namanya jalur ordal. Pengalaman waktu mau merit menggunakan jasa WO. Udah benar-benar hamin beberapa jam. Kebetulan nginep di kamar yang disediain gedung di sebelah gedungnya. Malam loading dekor dan jeng-jeng. Minta silver jadinya gold. Bagus juara 1 padahal ya. Maksudnya warnanya. WO let respon di chat. Telepon nangis-nangis, akhirnya diganti semua dekor ulang di tengah malam. Itu aja masih keinget, udah 8 tahun yang lalu. Buat para korban WO yang viral, sabar ya, kebayang nyeseknya. Saya nggak ngerasain waktu itu adik saya. Kan bukan lo yang kawin. Oh iya. Soalnya saya dilangkahi. Lo bukan dilangkahin, dijodohin. Bener juga sih. Lanjut lagi dari Cantika Ayu 18. Meskipun aku belum nikah alias jomblo, tapi aku dulu pernah jadi IO nikahan orang lain.
Pernah dikomplain soal venue-nya karena terlalu ribet katanya, padahal menurutku udah pas. Tapi nggak apa-apa, namanya masukan ya harus diterima. Yang penting jangan dikomplain malah habis itu cuci tangan padahal nggak kemana-mana. Oke. Selanjutnya dari @pen skyless. Boro-boro wedding organizer bang, jodohnya aja maybe masih belum ketemu. Dari zaman masih koleksi tajos. Yang ditepok gitu ya? Iya, Oh, yang iya. diputer bisa. Oh iya itu maksudnya. Jadul juga nih. Ini angkatan kita kayaknya nih. Iya. Fans Palace nih. Dari @Jaka Stage, alhamdulillah barusan hari Minggu kemarin pas hadir ke pernikahan sepupu terkendali dengan aman dan lancar, WO-nya sampai selesai, dari cateringnya dan resepsinya pun lancar. Semoga pernikahan sepupu saya jadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah serta mampu menjalani rumah tangga dengan baik hingga punya anak nanti. Amin. Amin. Kita doakan yang terbaik. Pasti dong. Selanjutnya dari @muzaki_76. Kalau lo dan pasangan sibuk, nggak mau ribet dan mau hari H benar-benar bisa dinikmati tanpa drama, WO itu penyelamat hidup. Mereka itu kayak temen super yang jago organizir dan jadi tameng lo dari hal-hal teknis yang ribet. Bayangin aja, lo bayar buat ketenangan pikiran. Di hari sepenting itu, lo pasti pengen fokus sama pasangan dan kebahagiaan. Bukan mikirin sound system mendem atau catering yang telat. Kalau ada budget, gue saranin sih pakai aja. Pengalaman gue sih itu uang yang well spent banget. Waduh, nggak ada penyelesaian sama sekali. Waduh, well spent banget. Keren ya. Otong sering jadi MC nikahan. Gimana Tong membuka MC nikahan? Selamat malam para. Bukan sound system mendem itu lah. Sound system rusak. Gitu ya, sering tapi kan jadi MC nikahan. MC pas pengajian. Assalamualaikum. Soal pas nikahan kan ada WO. Iya. MC di kantor katanya juga sering ya? Ya. Itu mah job saya tiap tahun. Dibayar Tong? Enggak. Lanjut lagi dari @R3 Gamers. Kakak saya pakai jasa WO, alhamdulillah aman. Ini waktu pandemi ya. Musiknya, cateringnya, dekorasinya yang penting bisa dipercayakan pelayanannya. Jangan cuma lihat dari covernya, lihat dalemannya juga. Maksudnya lihat jasa yang ditawarkan, pengalaman customernya gimana. Ya. Lihat reviewnya, bintangnya nih. Scorpio apa Gemini? Udah diulang masih ketawa aja ya. Kan sayang banget kalau kasus yang kemarin bukannya dapat makan bagi pengunjung atau dapat kemeriahan pengantinnya. Kecewa iya serasa menghadiri tong kosong ya kan. Iya, semoga nggak terulang lagi jadi seperti ini. Selanjutnya dari @cbsfc_official. Sejauh ini Mimin belum pernah pakai jasa wedding organizer. Karena belum menikah. Tapi saudaraku yang sudah menikah alhamdulillah aman-aman aja dan pernikahannya lancar plus sukses tanpa ada masalah apapun dari wedding organizernya. Wah, selamat. Dan selanjutnya dari @almame, nikah tahun 2022, masa transisi COVID-19, pakai jasa IO dan WO sekaligus. Tujuannya simple, biar acara penting ini lancar tanpa ribet. Well, banyak plus minusnya sih. Plusnya semua terorganisir dari awal sampai selesai. Minusnya dan drama yang bikin emosi, H-7 MUA pilihan kena COVID, panik mencari pengganti. H-3 sempat adu argumen serius dengan tim WO, hampir ganti WO karena mereka kurang mendengarkan permintaan klien. Saat akad nikah dekorasi belum 100% selesai. Alhamdulillah semua terlewati. Intinya buat calon pengantin hati-hati pilih IO dan WO. Jangan cuma lihat harga, prioritaskan track record mereka, lihat testimoni dan pastikan sesuai dengan budget yang kalian punya. Iya. Itu dia. Memang kalau niat baik itu ada aja ya tantangannya Tong ya. Iya sih, saya sih aman aja waktu saya nikah ya. Dibayar mertua. Udah dijodohin, dibayarin. Katanya udah dibeliin motor. Oh, belum. Belum. Sekalian aja ngomong sini lah. Belum bayar pajak. Oke, kita juga punya informasi yang berikut ini, tapi kita beri tepuk tangan dulu untuk Aumania ya yang sudah memberikan komen.
Semoga selalu diberikan kesehatan ya teman-teman Aumania kita. Dan di tengah kemeriahan persiapan Natal, seorang ibu rumah tangga menghadirkan sentuhan hangat lewat karya unik, yakni pohon Natal crochet buatan tangan. Benang-benang wol disulapnya menjadi dekorasi Natal untuk ia berikan ke sebuah gereja. Dan berikut liputan Valencia Melvinci dari Padang, Sumatera Barat. Halo pemirsa, di Selamat Pagi Indonesia kali ini saya mau kasih satu inspirasi untuk Anda. Karena kalau biasanya kita bicara soal pohon Natal, itu kan ada batang, ada pohon. Nah kali ini beda. Karena yang kali ini itu yang lagi viral di media sosial namanya crochet. Jadi di belakang saya ini ada satu pohon Natal yang terbuat dari ratusan crochet warna-warni, gak ada yang sama. Mau tahu nggak? Jadi inspirasi kali ini datang dari seorang ibu rumah tangga yang juga merupakan volunteer relawan di sebuah gereja di Kota Padang, Sumatera Barat. Namanya Bu Billy. Saya mau ajak Anda kita kenalan hari ini. Ada di samping saya orangnya, Ibu Billy. Apa kabar? Selamat pagi. Sehat? Sehat. Boleh cerita nggak? Ini inspirasinya dari mana? Kok keren banget. Ini inspirasinya ya. Awalnya kan saya itu pikir apa yang bisa saya kerjakan dari hasil tangan saya untuk sesuatu yang bisa buat di rumah Tuhan. Jadi saya buat ini bukan buat di rumah saya, buat di gereja. Oh jadi nanti dipindahkan ke gereja. Oh jadi dibuat di rumah, Iya. terus dibawa ke gereja untuk Natal. Coba kita lihat. Kalau di sini, ini setiap gambar crochet ini beda-beda ya Bu Billy? Ini totalnya 199 dan tidak ada satupun yang sama kombinasi warnanya. Coba pemirsa lebih dekat kita lihat ya. Jadi ini ada bunga di tengahnya, di setiap kotak ini ada bunga, ada lampu di bagian tengah. Nah beda-beda semuanya, nggak ada yang sama. Yang ini ungu, yang ini merah, yang ini kuning, pink. Bagian dalamnya ada rangka apa Bu Billy? Dari besi ini, pakai kawat. Dan ini juga menandakan bagaimanapun tampilannya ya, dijadikan satu gini pasti bagus. Bikin crochet ini memang sudah dikerjakan dari dulu atau baru-baru ini belajar terinspirasi dari tren media sosial mungkin? Iya, bisa. Dari bulan 8 saya buat ini. Oh baru? Ya, selang sambil ini buat tas juga, buat ini. Bisa inspirasi juga ya buat ibu-ibu rumah tangga ya. Karena coba lihat. mungkin ibu-ibu rumah tangga bisa buat ini buat dijual. Ternyata yang di belakang kan pohon Natal. Kalau ini tas. Coba. Ini ya begini ya, buat sendiri juga? Buat sendiri. Semuanya? Iya. Oh. Pemirsa. Dan ini bisa jadi inspirasi. Satu, biayanya lebih hemat atau enggak ketimbang bikin pohon Natal biasa? Lebih hemat. Lebih hemat? Cumannya lebih lama. Oke, satu lebih hemat. Yang kedua kalau dijual ini punya nilai ekonomi lebih besar ya. Bu Billy terima kasih ya karena hari ini sudah ngajak saya jalan-jalan lihat hasil-hasil crochetnya yang kemudian ternyata bisa disulap jadi pohon Natal. Terima kasih Bu Billy. Ya, sama-sama. Demikian laporan saya dari Padang, Sumatera Barat. Sampai jumpa. Oke. Seru banget Valen ya. Ya. Pulang kampung kali dia. Di Padang tadi, Sumatera Barat, sudah persiapan menjelang Iya, udah Natal. Desember ya. Iya, nggak terasa udah mau akhir tahun, Tom. Waduh, 2025 nih dar sekali. Iya. Ya, 2045 artinya sebentar lagi tuh ya. Ah, masih lama Masih ya. lama. Udah nggak sabar saya menuju Indonesia Emas. Yang penting Midnight Live emas juga. Iya dong. Kita baru 2025 baru mulai nih. Akhirnya bertahan sampai akhir tahun. Luar biasa ya. Luar biasa sekali luar biasa. Perjalanan yang cukup panjang. Panjang. Masih Jadi- panjang. Jadi selama di Midnight Live ini Otong udah keluar negeri kemana aja? Di Paris. Jerman belum. Jerman belum. Kirain di Paris, di Jerman. Jerman belum. Oh belum ya. Doain aja tahun depan ada yang ngundang. Iya, Saya iya. mau ke pabrik Pabrik apa? sepatu. Sepatu bagus-bagus Jerman. Di Jerman? Iya, iya. Kemarin Arif Brata ke Jerman. Iya. Keren. The best itu. Iya. Episode the best itu ulang tahun Metro Episode TV. ulang tahun Metro TV. Oke. Gimana penonton, seru kan? Apa kabar semuanya? Sehat ya kalian. Sehat loh, iya. Malam-malam masih begadang aja. Dan nggak nge-lag juga. Iya. Karena pakai IndiHome. Ya udah deh. Kita mau ngobrol apa lagi Tom kira-kira Tom?
bagus nih di home. Sering main game ya? Main game di rumah saya nggak nge-lag. Oke. Karena pakai IndiHome. Ya udah kita jeda dulu kalau begitu Tong ya. Karena kita udah mau buru-buru main juga nanti. Jadi tetaplah di Midnight Live. Di batas ini kepada sunyi ku ikhlaskan pada hati untuk katakan jangan jatuh lagi. Kembali lagi di Midnight Live. Mania, mana suaranya? Masih semangat kan? Karena kita akan mengundang bintang tamu di segmen kali ini. Wah, jadi nggak Seorang penyanyi. Otong juga bisa nyanyi. burung kakak tua. Lagu anak-anak saya bisanya. Burung tua kakak. Tua kakak burung. Ya, gitu Gitu aja aja, terus. habis. Iya, sampai habis gitu aja terus ya. Udah lucu ini ya. Oke, udah penasaran kan siapa bintang tamunya? Kita sambut Fadila Intan. Apa kabar Fadila? Silakan duduk. Kita kasih tepuk tangan lagi untuk Fadila Intan. Emang tepuk tangannya pendek-pendek sesuai bayaran. Udah kalau panjang nggak dibayar. Sama aja dong ya. Fadila apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya. Sehat. Katanya Fadila dulu guru ngaji ya? Dulu pernah ngajar Pernah? ngaji waktu SMA. Cuman Oke. tapi bukan main profesi gitu. Jadi dapat kesempatan waktu sekolah itu bisa ngajar anak-anak kecil. Wih keren. Mulia sekali. Tapi aku juga masih belajar sih, jadi nggak sepro itu ya teman-teman. Yang penting berbagi, yang penting itu. Tapi akhirnya fokus di dunia musik tuh gimana ceritanya? Setelah waktu aku tahun 2016, aku pernah ikut Rising Star. Jadi Oh, ajang pencarian bakat. Ya, ajang pencarian bakat. Terus habis dari situ aku fokus banget bikin konten. Waktu itu dari zamannya Instagram cuma bisa ngupload 15 detik sampai sekarang bisa 10 menit. Tuh aku waktu itu bener-bener rajin banget ngupload konten. Aku suka banget cover-cover lagu di YouTube juga. Ya, ya. Terus habis itu sampai pada suatu hari ada salah satu coveranku yang banyak banget yang nonton. Oke. Sampai hampir 60 juta penonton, nggak salah. Lagu apa itu? Lagu Dentingnya Teh Meli. Terus habis itu Viral ya? ya lumayan banyak banget yang suka. Oke. Dan akhirnya banyak yang tahu Fadila. Nah setelah itu akhirnya ada salah satu coveran aku juga di TikTok yang bikin produser film akhirnya ngajak aku buat ngisi soundtracknya, yaitu lagu Dawai. Lagu Dawai. Gitu. Jadi dari Iya. situlah akhirnya banyak ngisi soundtrack film gitu. Untuk film Air Mata di Ujung Sajadah. Betul. Satu ya. Satu. Lalu juga lagu Pura-Pura Bahagia. Buat yang di kedua. film Air Mata di Ujung Sajadah 2. Wah, kamu nggak menyangka lagu kamu akan seviral itu waktu itu? Gak nyangka sih Kak, karena sebenarnya sebelum aku nyanyi Dawa itu aku udah hampir berhenti nyanyi gitu. Kenapa? Karena aku merasa udah berjuang bertahun-tahun tapi kok kayaknya gak ada hasilnya ya gitu. Padahal mungkin pada waktu itu Allah kayak mau aku berjuang lebih lama aja gitu. Ternyata dapat hasilnya, alhamdulillah. Mantap, kesabaran membuahkan hasil. Iya. Sabar penonton. Ntar juga. Ya kayak Otong bertahun-tahun pengen jadi presenter. Ya. Tahun ini jadi co-host. Itu pencapaian yang luar biasa. Siapa tahu tahun depan jadi editor. balik lagi. Iya. Tahun depan ya jadi host lah. Oh iya. Ya. Jaminin nggak? Program pagi. Iya, jadi memang apa jadinya pelajaran berharga yang kamu dapatkan dari proses tersebut? Konsistensi itu penting sih. Iya. Jadi mungkin kreativitas itu penting, tapi sebenarnya konsistensi itu juga penting. Terus ridho orang tua itu juga penting. Jadi aku bersyukur banget punya mama papa yang selalu support aku dan sekarang mereka lagi nonton. Nungguin aku sampai malam. Halo mama, papa. Om, tante. Sampai ngantuk-ngantuk
TikTok tapi nonton aku. Dan kalau nggak ada mereka kayaknya aku nggak mungkin ada di sini sampai bisa berkarir, punya banyak lagu gitu. Jadi salah satu faktor utamanya gara-gara mereka. Betul, punya banyak fans juga ya. Alhamdulillah. Ya. Apa yang kamu sampaikan kepada fans kamu yang selalu mendukung kamu, baik kamu ada di titik terendah maupun ada sekarang di titik tertinggi, walaupun nanti masih mencari titik tertinggi lagi, Amin, tapi amin. apa yang kamu ingin sampaikan kepada para fans? Pasti terima kasih banyak buat fans aku, apalagi fans-fans dari Malaysia. Wow. Jadi alhamdulillah itu lagu-lagu aku tuh lumayan sering didengarkan di Malaysia gitu. Iya. Dan Kalau nggak salah namanya Fadilah Lovers ya? bukan. Apa? Namanya apa? Kalau fans aku namanya Faders, tapi benar. Faders. Maksudnya Fadila Lovers, tapi disingkat namanya Faders. Oh, disingkat gitu. Faders. Iya. Oke. Tapi kamu sering engage juga sama mereka? Lumayan, kita sering banget kayak nobar atau oke. kita makan bareng, kayak gitu, buka puasa bareng kayak gitu. Jadi yang bikin kamu tadi down lalu bisa bangkit lagi itu setelah lagu Dawai Dawai, iya, viral betul. dan akhirnya kamu terus berkarya untuk dunia musik Indonesia begitu Iya, ya. betul. Wow. Kedepan apalagi proyek yang ingin kamu kerjakan? Aku pasti pengen banget punya album karena aku belum punya album Kak. Terus aku juga pengen banget bikin showcase. Amin. Jadi karena mungkin lagu aku kan sebenarnya sudah lumayan ya Kak, udah Ya. ada 10 atau 9 gitu. Tapi banyak orang-orang yang baru tahu lagu aku tuh yang Dawai. Nah aku tuh pingin mengenalkan lagu-lagu aku yang lain dengan cara mungkin showcase di beberapa kota kayak gitu. Jadi mungkin dengan cara itu aku bisa ngajak teman-teman bisa dengerin lagu aku gitu. Iya. Dan sekarang kamu rilis lagu Kepada Hati. Iya betul banget. Remake lagu dari Cakrakan. Apa yang menjadi beban buat kamu dalam membawakan lagu ini? Karena sebenarnya ada beban, karena dari versi originalnya aja tuh udah bagus banget. Dan aku ngefans banget sama Kak Cakrakan dan gak nyangka juga dikasih kesempatan untuk bisa bawain lagu ini gitu. Jadi waktu dikasih privilege untuk nyanyiin lagu ini, aku bersyukur sekali dan aku berusaha membawakan sebagus mungkin supaya Kak Cakrakan juga gak kecewa. Kalau misalnya ada yang nyanyiin lagunya terus, oh ternyata bagus gitu. Ada kesulitan nggak tuh waktu Mungkin rekaman? pressure aja sih sedikit, tapi waktu rekaman alhamdulillah nggak ada kesulitan dan dibantuin juga ada Kak Fitri sebagai vocal direct, ada Kak Ade Govinda, Kak Jay, Kak Yosua Gian yang bikin musiknya, jadi semuanya bantuin aku, jadi alhamdulillah lancar. Ada Kak Ade Govinda ya? Iya. Minggu depan ke Meetup Live. Kok tahu sih? Sayang itu. Yang megang langsung saya. Ya, minggu depan dia kesini. Co-host juga, Nah, yang jadi guest booker juga. iya, megang langsung. Apa Apalagi? Marsum, editor juga, medsos juga. Gajinya? Single. Semoga multiple nanti Iya. gajinya. Kenapa Fadila memilih lagu Kepada Hati untuk dibawakan kembali? Sebenarnya tuh bukan aku yang milih Kak. Jadi aku terakhir rilis single itu Oktober kan. Aku Iya. kira itu udah single terakhir aku di tahun ini. Ternyata alhamdulillah aku dapat rezeki ini. Jadi suatu hari aku tiba-tiba di WhatsApp sama Kak Ade gini. Oke. Fadila kamu bisa aku telepon nggak gitu kan. Terus aku kaget dong, aduh mau ditelepon Kak Ade nih kenapa ya gitu. Terus habis itu waktu ditelepon terus ditawarin, Fadila mau nggak nge-remake lagu Kepada Hati kayak gitu. Oke. Soalnya ini ada satu sinetron nih yang mau pakai lagu ini lagu ini untuk back sound tapi pingin POV-nya cewek, kamu mau nggak nyanyiin lagi? Ya siapa yang nggak mau kan? iya. And then alhamdulillah timelinenya pas, Iya. terus kita langsung kerjain dan alhamdulillah terus rilis gitu. Kamu sendiri pernah ketemu langsung dengan Cakrakan? Pernah 2 kali dan baik banget. Iya. Gimana tuh respon dia setelah kamu membawakan lagunya? Aku belum tahu sih responnya Kak Cakrakan, karena kita belum pernah ketemu lagi. Semoga responnya baik. Iya. Dan kalau respon dari Kak Ade Govinda dan teman-teman lainnya alhamdulillah positif. Ada nggak part yang bikin kamu suka banget dari lagu Kepada Hati ini? Mungkin liriknya sih Kak. Liriknya tuh menurut aku ngena banget gitu, mengajarkan kita untuk selalu ikhlas dan selalu percaya sama rencana Tuhan itu kayak gimana. Gitu. Oke, jadi kita percaya aja kepada Tuhan karena pasti dikasih jalan yang terbaik Yes. begitu ya. Jadi liriknya yang bikin kamu jatuh hati dengan Kepada Iya, betul. Hati ya. Oke. Nah, proses produksinya itu berapa lama hingga akhirnya lagu versi kamu ini jadi? Kayaknya nggak sampai 2 minggu sih Kak. Secepat itu karena kita emang dikejar deadline. Oke. Terus aku juga sudah suka sama lagunya, jadi alhamdulillah nggak ada kesulitan untuk mendalami lagunya. Terus alhamdulillah dapat support juga dari orang tua Ya. dan dari tim semuanya, jadi nggak ada kesulitan sih. Dari segi vokal nggak ada tantangan berarti begitu? Adaptasinya lancar-lancar aja atau harus Alhamdulillah berubah gaya vokal kamu? Enggak sih alhamdulillah, harus tetap jadi Fadila gitu. Oke, sejauh ini kamu puas dengan hasilnya? Alhamdulillah puas sih.
Oke, nah pendekatan emosional terhadap lagu Kepada Hati itu bagaimana waktu dalam proses produksinya? Aku baca liriknya, bener-bener baca, aku dalamin liriknya. Oh liriknya tuh maksudnya kayak gini. Kadang kan kita mungkin udah sering dengar lagunya tapi belum tahu bener-bener tahu maknanya kan Kak. Iya. Jadi aku bener-bener baca berkali-kali, terus aku berusaha untuk latihan berkali-kali. Jadi biar waktu take vokal itu nggak buang-buang waktu terlalu banyak. Iya. Dan peran media sosial zaman sekarang kan sangat membantu begitu ya. Apalagi ketika lagu tersebut viral, Iya. biasanya lagu-lagu di media sosial dikasih kata-kata hari ini. Iya begitu ya. betul. Ya, itu salah satu trik yang aku pakai juga sih di Oh, sosmed oke. gitu. Jadi karena aku tahu aku nggak bisa konten yang mungkin aneh-aneh, yang mungkin dance dan lain-lain. Jadi aku pakai kata-kata itu. Iya. Terus banyak akhirnya orang curhat kayak gitu. Oke, kata-katanya kayak gimana tuh biasanya? Banyak sih, mungkin kemarin tuh ada beberapa kata-kata tentang orang tua kayak gitu. Terus ada kata-kata tentang sebenarnya yang paling sakit tuh nggak cuman yang meninggalkan, nggak cuman yang ditinggal, tapi sebenarnya meninggalkan juga sakit loh. Kayak gitu. Aduh, dalam sekali. Jadi kita cari kata-kata yang mungkin bisa bikin orang-orang relate dan akhirnya mereka bisa curhat di situ dan kita bisa sharing. Oke, nah ini biar kita nggak ngelek ngobrolnya kan ya, kita harus tap dulu ini gimana Oh caranya? iya. Gimana Tom, cara Tom? Gimana caranya? Ngobrol. Kan saya juga pengen tahu gimana Iya, ini saya Bumi itu bekerja. main game. Oh gitu ya Fadila ya. Tapi kamu aktif juga di YouTube. Ya lumayan sih aktif. Kenapa saya taruh lagi nih? Oke, biar lancar ya. Penting ini. Penting banget ini. Aktif di YouTube, bikin konten terus sejak dulu yang waktu 15 Iya. detik itu ya. Dan kamu enjoy kayaknya ya, bikin konten. Enjoy sih, tapi juga ada jenuhnya. Karena kan kayak mungkin ada bosannya juga gitu kan Kak. Iya. Tapi aku masih bersikeras pengen banget jadi penyanyi yang didengar sama banyak orang. Jadi harus tetap rajin dan konsisten gitu. Nah itu dia, konsisten tuh penting ya. Kita kadang juga capek kalau konsisten kan. Ya. Harus ada inilah. Ya. Ya, harus ada yang baru, bikin sesuatu yang fresh lagi gitu. Terus loh. Fadila apa yang menjadi harapan terbesar buat lagu Kepada Hati dan juga buat karir kamu ke depan? Harapan aku semoga lagu ini banyak disukain sama banyak orang. Iya. Karena sebenarnya lagu ini tuh agak beda sama lagu-lagu aku lainnya. Karena lagu aku lainnya kan kebanyakan untuk soundtrack film. Jadi musiknya tuh kayak megah, full orkestra, terus Oke. rame banget. Nah di Kepada Hati ini lebih slow, Oke. lebih fresh, terus lebih Gen Z lah gitu. Jadi aku Oke. berharap ada udara baru lah gitu Ya. di Spotify aku gitu lah istilahnya Oke, gitu. pokoknya sukses terus ya Iya. Fadila untuk karir kamu ke depan. Ditunggu lagi karya-karya kamu selanjutnya dan juga semoga segera bisa membuat album. Oke, langsung saja kita saksikan bersama penampilan dari Fadila Intan dengan Kepada Hati. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.